Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Alright. Welcome back in this Andre Sabet channel, my quality time with Jesus. Pada pagi hari ini saya akan sharing ya. Uh, Singkat aja ya. Diberi berkat banyak malah menjauh dari Tuhan. Loh, kok bisa? Diberi berkat banyak malah menjauh dari Tuhan. Kenapa? Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik ya. Fenomena yang kita lihat di sekeliling kita ya di dunia ini memang adalah sebuah anomali, kebalikan atau penyimpangan. Seharusnya yang lazim dalam hidup adalah jika seseorang ya diberi banyak, maka seharusnya orang yang menerima banyak akan lebih mengucap syukur atau bergembira atas pemberiannya itu ya, dan sebagai ucapan terima kasihnya ia akan membalas kebaikan si pemberi bantuan atau berkat ya untuk yang si pemberi lah ya. Namun kalau kita lihat di dunia ini ya, ya perhatikan ya, pada umumnya justru orang yang diberi berkat banyak dan berlimpah-limpah dari Tuhan ya tidak membuat orang itu semakin dekat dengan Tuhan, melainkan malah semakin jauh dari Tuhan. Banyak orang mengalami kejatuhan rohani ya. Tapi bukan pada saat kekurangan loh. Tapi justru ketika hidupnya nyaman, stabil, mapan, bahkan berlimpah-limpah. Ya, diberkati dalam segala hal. Nah, inilah padahal berkat dari Tuhan seharusnya menjadi alasan untuk semakin mengasihi dan melayani Dia. Namun kenyataannya banyak orang yang justru menyalahgunakan berkat sebagai alat untuk memuaskan hawa nafsu duniawi, melupakan Tuhan, bahkan tragisnya meninggalkan jalan-jalannya loh. Itu yang terjadi. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Ulangan 8 ayat 10-11 ya. Seharusnya jika engkau makan dan minum dengan kenyang, engkau akan memuji Tuhan Allahmu dengan lebih lagi. Berhati-hatilah ya, karenanya jangan malah engkau melupakan Tuhan Allahmu, tetapi tetaplah berpegang pada perintahnya dan ketetapannya. Allah sudah mengingatkan manusia akan potensi bahaya di atas ya, dapat terjadi pada kebanyakan orang yang diberkati, di mana orang yang diberi berkat banyak malah menjauh dari Tuhan. Wow. Nah, inilah sebenarnya fenomena ini tidak perlu membuat kita heran. Sebab apa? Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus sudah memberitahukan kepada kita kan akan hal ini dalam banyak ayat Alkitab, baik yang secara langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri ataupun oleh rasul-rasulnya dan nabi-nabinya. Matius 6 ayat 24 berkata apa? Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, ya kamu itu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan sekaligus kepada Mammon. Itu. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk memilih salah satu. Apakah mau memilih mengabdi kepada Tuhan dengan jalan melakukan perintah-perintahnya, ataukah mau memilih mengabdi kepada dunia? Dalam hal ini diwakili dengan kata mamon. Ya enggak? Nah, disinilah kita harus cerdik, tetap jaga relasi kita dengan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, karena hanya dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Keep on fire, keep on moving, tetap bergerak, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.